Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Semalam gerombolan TPUA hadir. Hadir kembali, dikasih tempat luar biasa. Di TV coba itu. Ada yang neliti ngasih tahu penelitiannya. Ada juga yang nangis. Ada juga yang berdoa. Ada juga yang bicara etika. Tapi sesungguhnya kurang beretika. Sama aja lo sama gue. Tapi ini ada pandangan menarik ya dari Ibu DJ, YouTuber Nusantara. Beliau emang paten. Berani. Kita harus salut lah sama beliau. Beliau ini pembela Pak Jokowi ya, bukan sosok dari Jokowinya, tapi pikiran, gerakan, kerja Pak Jokowi, bukan sosok pribadi fisik atau apanya ya. Tapi ini lebih luas yang beliau dukung. Karena adanya Pak Jokowi, Indonesia ini sangat berubah banyak ya. Dari Jakarta, dari Solo, Jakarta, dan juga Indonesia. Bagaimana Ibu DJ memandang perdebatan semalam? Perbincangan semalam. Bagaimana? Mari kita simak saja pandangan Ibu DJ. Let's go, Bu. Wish, YouTuber Nusantara. Aten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti debat yang diadakan di iNews, rakyat bersuara. Kita semua jadi tahu ya, mereka sengaja dihadirkan untuk menyebarkan suasana kesedihan. Suasana kesedihan. Mereka gengsi minta maaf. Mereka sudah terpojok, terjepit. Sehingga satu-satunya jalan adalah pembenaran. Memang mereka semua ini orang-orang sakit jiwa. Benar Bu DJ. Tidak Dunia, tidak Tifa, tidak Roy, sakit jiwa semuanya. Teman-teman pasti sudah mengikuti acara iNews tadi. Bagaimana si Tifa itu mengatakan apa? Saya ibu rumah tangga. Yang selama ini saya lakukan. Saya tidak pernah mengaku-ngaku lulusan mana, sekolah apa. Saya selalu bilang saya ibu rumah tangga. Dan saya punya hak untuk berbicara. Sementara selama ini si Tifa ngaku apa? Dokter. Belakangan karena dia ketahuan doktornya belum lulus, baru dia tunjukin ijazahnya sebagai dokter. Sekarang dia sudah kepepet, sudah kejepit. Ngomongnya apa? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Gak malu tuh dia. Ngaku-ngaku ibu rumah tangga. Agak, Mbak. Pakai nangis-nangis. Stop, jangan nangis kamu dokter gadungan. Jangan kamu umbar air mata kamu itu. Kamu tahu Pak Jokowi lulusan UGM. Cuma kamu memang sedang mencari-cari kesalahan. Kamu sedang ngerjain Pak Jokowi karena kamu sakit hati. Sakit hatinya apa sih? Ya gara-gara Anies dipecat. Kamu sakit hati. Terus apa? Untungnya kamu ngulik-ngulik ijazah Pak Jokowi. Untungnya adalah kamu sekarang masuk penjara. Harus, wajib walaupun kamu sudah nangis-nangis. Kudu. Tidak ada maaf buat kamu. Kami rakyat nanti yang akan marah kalau sampai kalian tidak dipenjara. Iya. Untuk Kurnia, yang katanya advokat umat. Apa tujuan kamu ngulik-ngulik ijazah Pak Jokowi? Apa untungnya buat rakyat?
Apa untungnya buat umat? Saya tanya nih, apa untungnya buat umat? Kamu pasti punya agenda. Jangan berdusta. Kok kamu bisa diundang sama Inyus? Kamu bisa diundang? Ngetop kamu diundang. Kenapa selama ini orang-orang yang membela Pak Jokowi tidak diundang? Seperti saya. Saya juga ibu rumah tangga. Saya juga rakyat jelata, rakyat kecil, Nah, itu betul. yang cuma bisa bersuara. Betul. Nggak pernah diundang sama TV. Nggak perlu lah, Bu. Kenapa kamu diundang? Dibayar berapa kamu? Nggak ngaku kamu dibayar. Makanya menyebut Tuhan. Demi Allah, saya tidak dibayar sepeser pun. Nggak usah sekarang bilang demi Allah, demi Allah. Sekarang tunjukkan ke kami, supaya kami percaya kamu bukan orang bayaran. Tunjukkan ke kami, rakyat jelata ini, yang meminta penjelasan kenapa kamu ngutik-ngutik ijazah Pak Jokowi. Ayo, coba. Jangan beralasan bahwa kamu hanya ingin membongkar siapa Pak Jokowi. Jangan beralasan begitu. Kenapa kamu tidak bongkar ijazahnya Soeharto? Kenapa kamu tidak bongkar ijazahnya Megawati? Kenapa kamu tidak bongkar ijazahnya SBY? Karena kamu gak ada kepentingan. Kalau Pak Jokowi kamu punya kepentingan. Iya. Kamu orang HTI. Kamu sama seperti Tifa, sakit hati. Karena ormas kamu dibubarkan. Nggak mungkin kalau tanpa kepentingan kamu ngutak-ngatik ijazah Pak Jokowi, nggak mungkin. Kami sebagai rakyat nggak percaya. Ngapain kamu ngutak-ngatik? Kalau mau adil, kalau memang kamu pingin kami ini rakyat percaya sama kamu, ketulusan kamu sebagai advokat umat, selidikin ijazah-ijazah presiden-presiden sebelumnya. Selidikin. Coba. Soeharto itu selidikin ijazahnya. SBY selidikin. Megawati selidikin. Prabowo kalian, Bu. Jangan cuma Pak Jokowi. Ngapain kamu ngutak-ngatik ijazah Pak Jokowi? Giliran Pak Jokowi melawan kalian kebakaran jenggot semuanya. Walaupun kamu gak punya jenggot. Jenggot kamu di bawah. Bakaran kamu. Mantap, ini. Teriak-teriak di Inyus. Manggil orang kayak begitu, dibiarkan teriak-teriak. Memberi edukasi yang buruk buat masyarakat. Ngapain teriak-teriak? Untuk apa kamu teriak-teriak? Di TV. Yang elegan dong, baru ditunjukin borgol. Udah teriak-teriak. Takut kamu sama borgol. Ngeri. Bentar lagi mau masuk penjara kan? Takut ngeliat borgol. Mampus. Makanya jangan ngutak-ngatik orang baik. Jangan kamu cari kesalahannya orang baik. Jangan kamu cari-cari kesalahannya orang baik. Pak Jokowi itu walaupun tidak melaporkan kalian ke polisi, tetap dibela oleh rakyat. Kami pasti akan melaporkan kalian juga. Tapi lebih afdol memang Pak Jokowi yang melaporkan. Jadi kalian semua langsung masuk bareng ke penjara. Pakai baju oranye. Mociar kamu. Sopi, Bu. Baju Sopi kalau kata Bu Tipa. Waktu itu bilang apa kamu? Kalian itu bilang apa? Saya tunggu, saya dilaporkan ke polisi. Saya tunggu. Dengan sombongnya kamu bilang. Kurnia. Video kamu banyak beredar ya. Mulut kamu itu isinya belatung. Dan kamu juga datang ke UGM kan, marah-marahin mahasiswa kan? Hah? Kamu kan itu? Kurnia itu kan? Kurnia kan tuh? Enak dah. Hei Tifa, aku dokter gadungan. Gak usah kamu sekarang nyebut-nyebut saya ibu rumah tangga. Saya punya anak-anak, saya ibu rumah tangga. Saya gak apa-apa di penjara. Yang penting tunjukin dong ijazahnya. Ngapain ditunjukin ke kamu? Emang kamu siapa? Gak penting kamu itu. Perempuan gak penting kamu itu. Ngaku-ngaku dokter bahasa Inggris belepotan. Undang-undang. Malu-maluin. Selama ini di podcast kamu sombong, menghina Gibran,
Katanya ijazahnya palsu. Iya, betul. Gibran katanya begini-begini, bahasa Inggrisnya begini-begini. Ternyata kamu nggak ada kualitasnya. Sekarang nangis-nangis ngapain? Cari perhatian, cari belas kasih. Gak usah cari belas kasih. Kami sudah muak dengan kalian. Gak usah cari belas kasih. Gak usah kamu cari perhatian, ya. Kami tidak akan pernah mau memaafkan kalian. Tukang gaduh. Kalau di era Soeharto kamu begitu ya. Hilang. Ya, hilang kalian itu. Tenggelamin ke laut. Dimakan ikan hiu kalian itu. Masih mending di penjara. Paling cuma 12 tahun. Makan ikan julung-julung. Masih bisa menghirup udara bebas. Setelah 12 tahun. Nyawa kamu masih aman. Pak Jokowi tidak pernah menggunakan powernya untuk menindas kalian. Selama ini kalian menghina beliau 10 tahun. Dihina Pak Jokowi diam saja. Setelah selesai masa jabatannya kalian hina terus. Brengsek kalian itu ya. Brengsek kalian. Sabar Bu DJ, sabar. Sabar Bu. Kita juga Mohon kesel. maaf teman-teman. Saya tidak bisa menahan diri lagi untuk menghadapi mereka. Dan tadi saya juga ngelihat si Roy Suryo cengengesan. Ngapain Roy kamu cengengesan? Merasa dapat panggung terus ya? Iya. Dari TV ya? Bangga dipanggil-panggil TV itu. Merasa jadi orang populer sekarang. Kamu mau nyalonin jadi apa? Tahun 2029. Presiden. Ingin jadi bupati, wali kota, gubernur. Gak akan ada yang milih Roy. Rakyat gak mau punya wakil seperti kamu itu. Sakit. Cengengesan. Sama kayak Masa gue wakil dong. rakyat cengengesan? Udahlah Roy. Sudah stoplah kamu bermain drama-drama di atas panggung. Seolah-olah penting untuk membahas ijazah Pak Jokowi. Gak penting Roy. Tidak ada undang-undang yang memerintahkan kita atau membolehkan kita mengulik-ulik ijazah presiden. Gak ada undang-undangnya. Jangan bilang karena Pak Jokowi itu pejabat publik, maka ijazahnya juga milik publik. Bullshit itu. Gak ada itu. Nggak ada lah. Jangan cari-cari pembenaran kamu. Kasih tahu teman-teman kamu itu. Jangan suka cari-cari pembenaran. Iya. Kami nih pendukung Pak Jokowi masih bersabar loh. Iya. Kami cuma bikin video-video. Kami tidak turun ke jalan. Iya. Tidak menuntut pemerintah untuk menangkap kalian di kerangkeng, enggak. Kami mengikuti alur-alur hukum yang berlaku di negara ini. Kami dengan sabar menunggu kalian itu di penjara. Sabar kami. Sabar banget. Tapi tetap kalian harus di penjara. Karena kalian sudah bikin gaduh. Sudah bikin rakyat terpecah-pecah. Yang bikin pecah-pecah kalian. Kami ini maunya damai. Peace. Kami ini ingin Indonesia maju. Betul, Bu. Betul. Karena kami pemenang. Betul, Bu. Betul. Kalian yang kalah, sakit hati, cari gara-gara terus. Musik-musik pemerintahan Prabowo Gibran. Bu. Betul. Habis ini mau ngapain? Soal FUFA apa? Mau nantangin soal FUFA apa? Setelah FUFA apa mau ngapain kamu? Mau ngapain? Setelah FUFA apa? Dan netes. Bu Iriana, dikulik-kulik ijazahnya. Habis Bu Iriana siapa lagi? Netes. Siapa lagi? Saya tahu kalian sedang menyusun strategi. Membuat kebohongan-kebohongan tentang Pak Jokowi katanya menyuap polisi, menyuap hakim, menyuap DPR, menyuap siapa lagi itu? Itu strategi kalian. Orang-orang yang tidak dilaporkan oleh Pak Jokowi menyusun strategi. Membuat fitnah. Pak Jokowi katanya korupsi ini, korupsi itu, duitnya itu untuk nyogok ini, nyogok itu untuk menyelamatkan ijazahnya. Kampret kalian itu. Terus bikin fitnah.
Dan kesabaran kami ada batasnya, bos. Bos. Ya begitulah tadi ya apa kata Ibu DJ ya pandangannya ya. Emosi lah, siapa yang emosi? Gue aja emosi. Cuman gue cengar-cengir aja kayak Rosyuryo. Aduh. Ya memang aneh. Tapi kalau nggak salah tuh kan ada itu ya apa kata Nabi Muhammad ya dibilang kalau emang lo menuduh seseorang itu ya lo harus buktikan. Ya lo mau harus buktikan gitu. Seharusnya mereka-mereka yang lebih tahu agama ya itu tahu tuh apa kata Nabi Muhammad lah ya Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah itu panutan kita semua ya dari etikanya adabnya beliau ya bagaimana sopan santunnya dan nggak boleh asal nuduh orang tuh nggak boleh itu kan yang diajarin Nabi ya kan masa mereka nggak tahu teriak-teriak gantung Jokowi adil di Jokowi kan itu di luar dari apa yang dikasih tahu sama Nabi ya, diberikan pandangan sama Nabi ya. Bagaimana Nabi kita ya Rasulullah SAW itu memberikan bagaimana cara ya kan menyikapi emosi atau apapun gitu ya sebuah masalah apalagi sampai menuduh begitu kan Nabi kita kagak ngajarin kalau nggak ada buktinya ya udah jangan nudah-nuduh lah. Aduh, ada lagi Bu Kurnia ya ngomong etika. Aduh, emang ada etikanya. Ya begitulah ya mereka dari dulu itu ya. Kalaupun lo ingat juga kayak Ibu Neno ya. Waktu itu kan ya. Kalau lo memang ikuti itu tuh. Itu sampai segitunya gitu ya. Kebenciannya sama Pak Jokowi. Begitupun ibu-ibu ini ya. Bukan karena pengen menjalani seorang ibu rumah tangga atau apalah ya. Nah kita juga kagak mau Pak Jokowi, tapi gimana ya? Itu mulut buset dah. Kalau ngomong mereka-mereka itu udah kayak orang manusia paling benar. Manusia yang paling masuk surga duluan. Aduh. Padahal kita sama-sama ya, sama-sama ya. Ada. Tapi benar tadi kata Ibu DJ itu ya, pandangannya. Dan menurut gue sangat menarik lah ya. Tentu saja gue juga sebagai ya pendukung lah disebutnya Pak Jokowi itu dari dulu. Seneng banget punya pemimpin kayak Pak Jokowi turun ke bawah. Ketemu masyarakat. Semua dibangun, semua rata. Tapi masih dapat serangan begitu. Bukan Pak Jokowi doang. Ibundanya pun diserang sana sini. Coba itu lu bayangin dah baik-baik dah nih. Orang tuh pada jahat betul sama Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowinya tenang banget ya. Gue juga bingung itu. Jiwanya Pak Jokowi itu ya. Luar biasa. Ya, tadilah begitulah pandangan Ibu DJ. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pandangannya di dalam komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.